Nah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Farah Najwa sebagai pembawa acara pada acara Tablik Akbar pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara Tablik Akbar. Oh ya, sebelumnya eh, ini kayaknya suasana masih tegang gitu kan ya. Mungkin boleh boleh nggak ya teman-teman buat ngasih reactionnya seberapa apa sih namanya excited sih kalian gitu ngikutin tablik kabar ini gitu. Mungkin bisa apa namanya ngasih reaction atau mungkin bisa di chat di kolom komentar gitu. Aku excited banget Kak gitu. Nah, oke Kak Nawira, Kak Rifki. Oke. Oke, makasih teman-teman. Oke, mungkin lanjut aja ya, langsung aku bacain aja rangkaian acara dari Tablik Akbar ini gitu. Yang pertama itu ada pembukaan acara oleh MC, kedua itu ada tilawah Al-Quran, kemudian dilanjutkan oleh sambutan ketua ketua panitia, yang ketiga ada sambutan ketua himfiz, dan yang terakhir sambutan itu ada sambutan dari pembina himfiz, kemudian ada pembacaan CV pembicara, kemudian dilanjutkan oleh acara inti kita yaitu materi, disambung dengan tanya jawab dan juga sesi foto, dan diakhiri dengan penutup gitu. Oke, eh, oke. eh, Tadi mohon maaf ada yang kelewat. Mungkin kita bisa lanjut ke acara kedua kita yaitu ada pembacaan tata tertib. Nah, berikut kami sampaikan tata aturan untuk tablik akbar Himfiz. Yang pertama, memperhatikan adab dalam belajar. Yang kedua, diharapkan masuk Zoom mulai pukul 8.45 WIB. Yang ketiga, ada menggunakan username dengan nama asli underscore instansi. Yang keempat, itu ada peserta tidak menyalakan mikrofon saat sesi pematerian berlangsung agar tidak mengganggu fokus peserta lain. Fitur mikrofon boleh dinyalakan pada sesi selain pematerian atau jika diminta oleh pembicara maupun MC. Kemudian selanjutnya ada peserta dianjurkan untuk menyalakan fitur kamera selama acara berlangsung. Yang keenam ada dilarang merekam kajian tanpa sepengetahuan panitia. Adapun rekaman akan kami bagikan setelah kegiatan berlangsung. Ketujuh, peserta diharapkan untuk membagikan link kajian kepada peserta di luar grup ini. Kedelapan, peserta yang mengalami kendala dapat segera memberitahu panitia, dan yang terakhir, peserta diharapkan mengisi presensi kehadiran yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Nah, begitu tata tertibnya ya teman-teman. Kami mohon untuk disimak dan juga ditaati agar kondusif saat berjalannya acara ini gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi pembacaan tilawah. Nah, kepada Kak Buma yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Kak Buma atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat melimpahkan keberkahan dan juga rahmatnya dari Allah pada acara tabligh akbar ini. Oke, beranjak ke sesi berikutnya yaitu adalah sesi sambutan dari Ketua Pelaksana acara tabligh akbar. Nah, kepada Kak Rifki, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hasto Joko Nur Utomo SOS MSI selaku pembina IMPI Supen Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati Ustadz Zaki Ahmad Rifai selaku pembicara tabligh akbar pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati pula Mas Yoga Dirgantara selaku Ketua HIMPI Supen Veteran Yogyakarta, dan tentu saja yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta tabligh akbar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara tabligh akbar ini dengan menggunakan Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya selaku Ketua Pelaksana Tabligh Akbar pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang telah membantu dan berusaha untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini, sehingga acara tabligh akbar pada pagi hari ini dapat terselenggara seperti yang direncanakan. Baik, tabligh akbar pada pagi hari ini bertemakan Hari Natal dan Tahun Baru antara tasabuh, gengsi, dan juga toleransi. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Zaki Ahmad Rifai.
sekilas tentang tablik akbar pada pagi hari ini. Tablik akbar ini merupakan tablik akbar perdana ya dari Himfiz UPN Veteran Yogyakarta. Tapi sayang sekali tablik akbar perdana ini dilaksanakan secara online karena memang kondisi pandemi yang juga masih belum berakhir ini. Tapi walaupun dilaksanakan secara online, tentunya tidak mengurangi hype kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harapan ke depannya tablik akbar ini dapat dilaksanakan lagi di periode depan dan juga di tahun depan gitu. Dan kita dapat dipertemukan lagi di acara tablik akbar Himfiz ini, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Kita dapat bertemu langsung dengan teman-teman kita, lalu dengan saudara kita, dengan orang-orang baru dan juga Bapak Ibu dosen dan juga tentunya dengan pemateri kita besok. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti materi yang diberikan oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai dapat menambah wawasan kita dan juga dapat menambah kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia tablik akbar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam mempersiapkan acara ini dan juga menyambut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian masih kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi juga mohon maaf apabila saat menyampaikan sambutan ini ada perkataan yang mungkin kurang berkenan juga dari untuk saudara sekalian dan Bapak Ibu dosen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal-inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rifki atas sambutannya yang semangat gitu ya. Nah, mungkin langsung aja kita beralih ke sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Ketua Himfiz UPN Veteran Yogyakarta periode 2020-2021. Kepada Kak Hani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Farah atas waktunya. Tapi sebelumnya saya bukan ketua Himfiz ya, tapi hanya mewakili Mas Yoga gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Dr. Hasto Djoko Nur Utomo, SSM SI, selaku pembina Himfiz Veteran Yogyakarta, yang kami hormati pula Ustadz Zaki Ahmad Rifai selaku pembicara narasumber kita pada tablik akbar hari ini, dan seluruh partisipan tablik akbar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap layar ya, belum bisa bertatap muka, alhamdulillah, meskipun hanya bertatap layar, tapi harus kita syukuri, kita masih diberikan rahmat untuk tergerak, bisa bergabung dalam tablik akbar pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Di sini saya mewakili Mas Yoga ya, Mas Yoga Dirgantara selaku Ketua Himfiz periode ini memohon izin karena belum bisa memberikan sambutan, tapi nanti Mas Yoga insya Allah menyusul untuk hadir di tengah-tengah kita ya di tablik akbar ini. Saya mewakili Mas Yoga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia tablik akbar yang telah menyelenggarakan dengan sangat luar biasa. Ini alhamdulillah yang sudah tergabung 37 partisipan, semoga nanti bisa terus menambah. Terima kasih banyak kepada panitia yang telah berusaha keras mensukseskan acara tablik akbar ini. Terima kasih kembali pula. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Hasto ya, sudah meluangkan waktu Bapak untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang telah hadir. Semoga pada tablik akbar kali ini bisa kita petik manfaatnya untuk kehidupan kita ke depannya, baik hari ini maupun hari esok. Mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili Himfiz, mewakili Mas Yoga juga mengucapkan mohon maaf
terutama kepada partisipan, kepada Pak Hasto, apabila dalam kami menyambut kawan-kawan semua terdapat kekurangan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hani atas sambutan yang telah diberikan gitu ya, sudah mewakili Kak Yuka juga gitu. Nah, mungkin yang terakhir yaitu sambutan dari pembina Himfis yaitu kepada Bapak Dr. Hasto Djoko Nur Utomo. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Zaki Ahmad Rifai dan seluruh mahasiswa Himfis yang hadir, yang join pada pengajian atau tablik akbar pada hari ini ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memudahkan langkah kita untuk menghadiri kajian online. Pandemi tidak menjadi hambatan bagi kita untuk terus menambah ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslimin ya, muslimin dan muslimat. Himfis sebagai satu-satunya ya menurut saya organisasi kemahasiswaan di FISIP yang terus aktif dalam kegiatan dakwah, punya karakter, punya ciri khas yang beda dengan organisasi kemahasiswaan yang lain. Ya, fokusnya pada dakwah dan hasilnya, outputnya adalah bukan saja duniawi tetapi insya Allah akhirat dapat. Ya, amin. Nah, bersyukur di siang hari ini topiknya menarik sekali ya, seputar tasabuh ya, mengikuti cara-cara non-Islam gitu ya, di seputar Natal, di seputar pergantian tahun, itu hal yang menarik bagi saya. Nah, kita sebagai orang FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tidak bisa terlepas dari problem makro yang ada di negara kita ya. Kita menyadari ya adanya dualisme penyikapan pemerintah terhadap kondisi keberagamaan keislaman kita ya. Islam di satu sisi ya, menjadi penyokong pemerintah gitu ya, yang satunya adalah bersikap kritis terhadap pemerintah. Nah, dualisme kondisi inilah yang di sekitar 8 tahun terakhir ini ya, atau 6 tahun terakhir ini terasa tidak nyaman. Termasuk di dalamnya adalah masa-masa pergantian tahun baru yang biasanya jadi problem begitu ya di grup-grup WhatsApp gitu. Perdebatan antara mengucapkan Natal boleh atau tidak begitu, yang nanti insya Allah akan disampaikan detail oleh Ustadz Ahmad Zaki ya, Ustadz Zaki Ahmad Rifai ya. Pesan saya kepada mahasiswa FISIP, Anda harus tetap mengikuti perkembangan politik yang terjadi ya. Jadi ada juga itu grup WhatsApp yang menafikan ya, jangan sampai kita diskusi politik ya, sehingga dampaknya kalau umat Islam itu terpisah dari problem politik ya, menafikan, maka ya area politik, dunia politik dibanjiri, dikuasai oleh orang-orang yang tidak berbasiskan norma-norma Al-Quran di dalamnya, ya, sehingga tidak bagus ke depannya buat kehidupan kebangsaan negara kita. Ya, jadi di samping Anda kuliah, tetap mengikuti
berbagai macam perkembangan yang terjadi di tanah air. Apalagi 2024 itu adalah pemilu ya. Itu hal kita lihat perkembangan 2 tahun terakhir ya, dan 2 tahun ke depan seperti apa. Ya, jangan sampai negara kita ini secara tidak kasat mata terus-menerus dalam kendali penjajahan ya. Tentu saja ya kita harus belajar terus sebatas kemampuan kita baik di bangku kuliah maupun non kuliah. Sekarang medsos sudah ibaratnya banjir informasi. Anda semua bisa akses dengan berbagai macam medsos dan tidak usah larut dalam debat yang tidak habis ya. Kita meyakini kebenaran tetap adalah kebenaran dan kita harus berpegang teguh di dalamnya. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bassiru bil jannah. Baik, mahasiswa Hinfis yang saya banggakan, semoga dimudahkan acara kita pada siang hari ini mengikuti tabligh akbar, dan saya mohon maaf tidak bisa membersamai sampai akhir karena di hari libur ini saya juga harus ambil rapot begitu ya. Anak saya itu sekolah di Sukoharjo di Solo ya, tapi ambil rapotnya secara online, jadi ada pertemuan Zoom meeting juga dan orang tua juga harus hadir begitu untuk syarat mengambil rapot secara online. Ya sekitar jam setengah 10, jam 10 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti disimak tausiah dari Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak Arto. Ya, sama-sama ya. Ya, terima kasih Pak Hasto yang telah memberikan sambutan dan juga telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ingin mengambil rapot Ya. begitu ya Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya nih ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menyalakan ini ya kameranya gitu, dan juga untuk sesi tanya jawab nanti jangan lupa itu digunakan dengan baik-baik ya teman-teman, disiapkan juga pertanyaan sebaik mungkin karena nanti bakalan ada 5 reward gitu ya untuk pertanyaan terbaik gitu. Nah, mungkin penasaran nggak sih bakalan dikasih apa gitu untuk 5 penanya terbaik gitu. Nah, untuk 5 penanya terbaik nanti itu bakalan dikasih reward sebesar Rp50.000 gitu ya. Kan lumayan gitu untuk beli bakso 3 mangkok gitu kan ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan ya teman-teman untuk pertanyaannya gitu, dan juga untuk rename juga begitu ya teman-teman, nama underscore instansi gitu. Misalnya saya dari UPN berarti Farah underscore UPN gitu. Oke, nah mungkin kita lanjutkan saja ya ke acara yang paling ditunggu-tunggu gitu, ke acara intinya yaitu penyampaian materi mengenai Hari Natal dan juga Tahun Baru, Tasyabuh Gengsi dan juga Toleransi oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Nah, makin penasaran nggak sih teman-teman buat materinya gitu kan? Sebentar. Nah, oke, untuk acara selanjutnya ini akan dipandu oleh moderator teman saya Kak Vina. Halo Kak Vina, bisa dengar nggak ya? Halo, Sarah. Oke, gimana Kak Vina? Udah semangat belum nih untuk memoderatori acara tabligh akbar ini? Insya Allah semangat. Oke, kalau gitu udah siap ya berarti ya? Iya, siap. Oke, kalau gitu mungkin langsung saja saya alihkan kepada Kak Vina. Kepada Kak Vina dipersilahkan. Baik, teman-teman, ini menunggu Ustadz Zaki untuk masuk room terlebih dahulu.
Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu, gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin bisa on cam terlebih dahulu, on cam dulu yuk. Bentar, aku lihat dulu. Mungkin kepada Kalika mungkin bisa on cam. Kalika bisa mendengar suara saya? Kalika? Mungkin ke yang lain dulu. Tasyatul. Apa lagi kok hilang? Oh, Bina Jihan Hadianti. Mungkin bisa on-cam Jihan? Atau ada kendala sinyal mungkin? Teman-teman ditunggu sebentar ya. Kita lagi nunggu Ustadz Zaki buat yang terlebih dahulu, ini lagi dihubungi dari panitia. Oke, mungkin sebelum dimulai gitu ya, sambil menunggu Ustaz Zaki juga, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya, enaknya gitu. Mungkin gimana Kak Vina? Setuju nggak nih? Oke, boleh sambil Ini sih aku penasaran sih sama Kak Vina ini. Kak, eh, seberapa excited sih Kak Vina gitu kan untuk memoderatori ini apa namanya acara tabligh akbar ini. Seperti yang kita tahu kan juga topik yang dibawakan kan sangat relate gitu kan ya sama kita gitu. Tahun baru dan juga Natal dan sekarang juga hari Natal gitu kan. Gimana Kak Vina? kalau ditanya cukup excited atau enggak, ya sih, karena kan akhir tahun itu kan identik ya dengan perayaan Natal sama tahun baru, yang mana tuh kalau misal topik ini dibahas tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh. Tiap tahun mesti bakalan ada pembahasan mendalam terkait topik tersebutnya. Nanti mungkin kita barengan sama Ustadz Zaki bakalan sama-sama itu ya membuka pengetahuan kita lah gitu mengenai perayaan Natal dan tahun baru menurut Islam seperti apa, toleransinya juga seperti apa. Kalau dari kamu sendiri gimana, Iya Sarah? sih sama sih aku juga ngerasa banget kayak
nggak mungkin ada habisnya sih kalau ngomongin tentang apa namanya tahun baru dan juga Natal gitu kan ya. Dan aku sendiri sebenarnya juga punya banyak pertanyaan nih sebenarnya yang mungkin nanti bakalan dijawab gitu kan sama kita Zaki kayak apa namanya dalil-dalil apa sih yang harus kita lakukan dan nggak boleh kita lakukan waktu Natal dan juga tahun baru gitu kan. Itu kalau aku. Jadi excited banget nih guys. Mungkin teman-teman Mungkin kita ya mungkin kita nanya juga kali ya ke teman-teman yang ikut nih partisipannya nih. boleh nih, boleh. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin terkait topik yang bakalan diangkat. Bisa resen terlebih dahulu. Yuk teman-teman, nggak usah malu-malu yuk. Atau harus ditunjuk nih. Boleh Kak ditunjuk aja nih kayaknya Ya, kita biar juga. makin semangat gitu kan makin Ya, Hasan Ridho. Itu, ya. Halo Hasan, bisa dengar suara saya? Oh iya, Mbak, bisa, Mbak. Kita nggak seberapa efektif sih kamu ngikutin kabel-kabel ini gitu. Mbak. Oh iya, Mbak. Sebelumnya, mohon maaf, ini saya offline karena ini masih ada kendala di rumah. Ini terkait itu ya, Mbak ya. Excited nggak tentang kondisi atau acara hari ini gitu ya, Mbak ya. Ya menurut saya ini sangat itu ya menarik ya, karena kita sebagai apa ya mahasiswa atau apalagi kaum muda yang tentunya kita haus akan ilmu, apalagi kita juga ada ilmu yang belum kita ketahui, ada yang sudah kan pasti kita jadi ibaratnya mengulang lagi atau memperbarui, nah gitu begitu. Dan bila ada yang belum tahu ataupun ingin lebih tahu kan jadi lebih apa ya lebih luas juga wawasannya. Jadi memang sangat menarik bagi kaum muda karena ada juga yang belum tahu dan juga yang sudah tahu jadi ibaratnya mengulang gitu. Ya, intinya sangat menarik dan wajib ini kalau menurut saya wajib sih karena ini juga bisa jadi kebermanfaatan juga buat kita dan juga untuk teman-teman ataupun orang di sekitar kita gitu Mbak. Oke, makasih Hasan. Jadi Hasan pengen tahu nih lebih tahu mengenai topik yang akan diangkat ya, tentang apa sih sebenarnya yang kita nggak tahu, terus juga kalau misal ada hal yang kita tahu tuh ada perbaruannya enggak mungkin gitu. Mungkin kepada teman-teman yang lain, kepada Akil Syahrul mungkin. Akil Syahrul bisa dengar suara saya? Mungkin Pak Farah mau menunjuk apa Kak? nah ini mungkin yang panitia ini pada cengar-cengir nih kayaknya ini boleh nih ditanyain nih Kak Buma nih gimana Kak Buma Gimana? gimana excited nggak ini dan mungkin kalau apa ya mungkin ada kekonsernan sendiri gitu yang pengen diketahuin gitu kan dari topik ini pengen nanya apa sih atau mungkin masih bingung apa sih gitu mungkin boleh diceritain. Ya gini ya, menurutku apa yang diambil Himfis terkait kegiatan ini, kemudian terkait temanya gitu ya, mengenai Natal gitu kan, itu menurutku sangat proper sekali untuk kita mahasiswa gitu yang mana lingkungannya heterogen gitu ya. Dan kemudian pada tema tersebut banyak ikhtilaf gitu ya, perbedaan di antara para ulama mengenai menyikapinya terkait hari Natal ini. Maka dengan ditimbulkannya tema ini pada tablik akbar ini, harapannya aku sendiri pribadi
setelah dapat materi tersebut gitu ya bisa ambil sikap gitu terkait dari materi tersebut sehingga ke depannya ya sikapnya bisa terus bisa sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Mungkin gitu sih. Wah, keren banget Kak Buma. Semoga bisa yang dipertanyakan gitu, yang masih dibingungkan, semoga terjawab nanti ya di materi nanti gitu. Terima kasih Kak Farah. Ini berhubung Ustadz Zaki sudah mulai, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada para najwa selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Sinar Rahmasa Fitri, untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zaki Ahmad selaku pembicara dan kepada seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti yang kita tahu, agenda akhir tahun sangat identik dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Perdebatan di kalangan umat Muslim menyikapi perayaan tersebut masih akan terus menjadi perbincangan yang menarik dibahas dan dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini, Ustadz Zaki akan menyampaikan materi dengan judul Hari Natal dan Tahun Baru antara tasyabuh, gengsi, dan toleransi. Namun sebelumnya akan saya bacakan sisi dari pemateri terlebih dahulu. Ustadz Zaki Ahmad Rifai merupakan founder dari Jalan Bareng, juga seorang penulis yang memiliki banyak karya seperti Berjuta Rasa, Menjadi Papa Mama Muda. Ini barangkali ada yang ingin jadi Papa Mama Muda, bisa banget nih baca buku dari beliau. Kedua ada karya Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga. 3 Islam Gak Liberal, dan yang terakhir adalah pelajaran dari buku Kehidupan. Masya Allah, menarik sekali ya karya-karya dari beliau. Selain itu, Ustadz Zaki juga berpengalaman rupanya dalam seni peran, yaitu sebagai Afian dalam Tausya Cinta dan sebagai Usman dalam 5 Penjuru Masjid. Ini teman-teman di sini udah pada nonton filmnya belum nih? Oke, mungkin lanjut. Di balik semua karya dan pengalaman yang dimiliki beliau juga aktif dalam organisasi seperti menjadi ketua AAMI, pengurus komisariat Unin Sunan Kalijaga, pengurus daerah Kota Yogyakarta, sekretaris bidang olahraga seni dan budaya PPKAMMI. Sungguh luar biasa pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Tentunya pada sesi ini beliau akan memberikan pemaparan materi yang dapat membuka pengetahuan kita mengenai Natal dan Tahun Baru tentunya. Mohon izin sebelum penyampaian materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 75 menit dan dilanjutkan 20 menit untuk tanya jawab. Langsung saja kepada Ustadz Zaki, dipersilahkan. Dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas gak nih? Oke, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kesempatan, baik kesempatan hidup, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk berhijrah, kesempatan untuk berlari ke arah yang jauh lebih baik. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita adalah termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang tentang tema pada malam hari ini ya. Malam hari ini lagi, pada pagi hari ini ya. Ngelihat malam soalnya kayaknya wajahnya wajah-wajah malam.
Ya, ya semoga sehat-sehat semua teman-teman yang ada di sini maupun tidak ada di sini. Ya. Kenapa ada di sini maupun tidak ada di sini? Karena yang on cam cuma 1, 2, 3, 4, 5. Selebihnya mungkin sebetulnya tidak ada di sini. Ya. Jadi nanti kalau hisab, ketika hisab masuk surga atau neraka, yang masuk surga zoom-nya, orangnya ditahan. Kamu yang rajin ngaji dan rajin kuliah itu zoom kamu nggak kuliah dan kamu nggak ngaji gitu ya. Ya gimana ya, emang sekarang ini masa semuanya online, kuliah online, rapat online, pertemuan online, acara online, audiensi online, apa yang online sekarang, pengajian online juga, ya udah pada capek, pada malas gitu kan. Saya paham lah perasaan kalian, saya kan juga pengajar. Tapi ya memang gimana lagi ya, keberkahan itu salah satunya adalah effort. Ya, keberkahan itu salah satu penyebab turunnya keberkahan untuk kita itu effort. Ya, jadi upaya. Ya sama kayak kita mau bikin orang calon mertua kita tuh kagum sama kita dan merelakan anaknya untuk menikah dengan kita, ya kita kan butuh effort ya nggak sih? Ya, ketika kita mau begitu sama orang tua atau mertua, apalagi sama Allah. Ya kalau keberkahan itu mau turun kepada kita ya effort. Effort kita mencintai Nabi apa? Dengan berselawat. Effort kita mencintai Allah dengan apa? Dengan ibadah. Effort kita untuk mendapatkan keberkahan, ya macam-macam. Datang ke tempat majelis ilmu, ya. Atau salah satunya kalau sekarang ya nyalain kamera. Sekarang susah ya kamera. Jadi saya yakin masih tinggal mandi, ini ada yang tinggal sarapan, ada yang ngopi, ya ada yang lagi minum, glek 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 glek. Saya bilang nyalain kamera langsung. Ada yang belum pakai jilbab ini pasti nih ya. Ada yang muka masih muka bantal, cuci muka dulu. Lama cuci muka ente. Selesai cuci muka udah beres ini materi. Ya, kita lanjut. Oke, fatwa terakhir setahu saya ya. Ini saya tadi juga masih mencoba untuk mencari mencari fatwa. Kita patokannya kayak MUI ya. Jadi saya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bilang dari Ustadz A, Ustadz B, saya berlepas diri dari perdebatan antar Ustadz. Tolong antum jangan adu Ustadz ya. Cukup ayam yang diadu. Ya, Ustadz jangan diadu-adu. Ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu sangat wajar teman-teman sekalian. Karena ini agama kita ini terdiri dari banyak manusia ya dan banyak ulama, bukan hanya satu. Nah, kalau perwajahannya MUI kan ada di media sosial, teman-teman bisa lihat ya. Waktu itu kapan ya gitu ya, Kiai Haji Khalil Nafis, ya ketua bidang dakwah dan ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, ya berpendapat mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani diperbolehkan selama konteksnya untuk saling menghormati dan toleransi. Udah ya, jadi gitu. Udah beres itu materi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan materi. Oke, sekarang kenapa? Jadi selalu konteksnya adalah untuk saling menghormati dan toleransi. Ya, karena menurut Kiai Khalil Hafiz itu mengucapkan selamat Natal dalam arti mendoakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, ya bin Maryam dengan keyakinan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai Nabi bukan Tuhan, maka itu nggak masalah. Ya, jadi keyakinan kita tetap kita mengucapkan keselamatan, kedamaian atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam bin Maryam sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Jadi clear di sini, ya. Jadi kita tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi terdistorsi akidahnya adalah ketika kita mengakui selamat Natal dan kita mengakui kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan atau Yesus ya kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat Maryam Allah sudah memfirmankan. Ya, surat Maryam ayat ke-33 ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Saya juga ngecek nih. Takutnya salah.
Ini juga sudah sering banget dibahas, tiap tahun pasti dibahas. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi dasarnya ini surat Maryam ayat 33. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari itu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan tinjauannya? Misalnya fatwa MUI tahun 1981 yang saat itu dipimpin masih oleh Buya Hamka, karena menyatakan haram, ya, fatwa haram mengucapkan selamat Natal bagi umat Islam. Nah, itu bagaimana nih penjelasannya? Nah, di situ juga Kiai Khalil menjelaskan bahwa sebetulnya fatwa itu yang diharamkan adalah mengikuti perayaan Natal. Karena itu sudah masuk kepada ranah ibadah. Ini sudah akidah nih jatuhnya. Jadi kalau ikut perayaan Natal boleh nggak? Nggak boleh. Keluarga saya Natalan, Mas. Saya boleh nggak ikut Natal? Ya, boleh nggak kira-kira? Kamu ngapain di situ? Apakah ikut beribadah atau cuma numpang makan saja? Nggak tahu diri ya, numpang makan doang. Ya, maka sebaiknya tidak. Tapi kalau untuk sekadar mengucapkan, itu di sini ya, lagi-lagi digarisbawahi, selama Anda tidak mengakui bahwa kelahiran Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Isa alaihissalam bin Maryam, yang juga adalah Nabi dan Rasul kita, itu tidak masalah. Tapi ini kembali lagi kepada masing-masing. Makanya tadi saya bilang, kalau antum mengikuti salah satu ustadz dan ustadz itu mengharamkan, ikutlah, ya, jangan berdebat, malah repot berdebat, masalahnya kita nggak kelar, persaudaraan kita nggak jadi baik, ya, malah makin runyam, ya. Nah, itu juga banyak sekali, ya. Gus Baha aja, ya, Gus Baha, kita sebut Gus Baha lah, yang perwajahan NU begitu ya. Beliau kan pakar tafsir Quran, gitu ya. Ulama-ulama itu dia sebutkan, ya, tidak mengharamkan memang, terutama bagi yang kita memang hidup bukan di negara yang mayoritas Islam. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia, ente mau ngapain ngucap selamat Natal? Pertanyaannya gitu. Ya, kita hidup di mayoritas Islam nih, kita. Ya, teman-teman anak UPN misalnya mayoritas Muslim di mahasiswanya. Terus di kos-kosannya atau di rumahnya juga mayoritas Muslim. Nah, ngapain? Situ mau ngapain? Kecuali kamu misalnya BEM atau HIMA, ya, terus postingan organisasi ya, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru organisasi, it's okay. Oke. Jadi ranahnya beda-beda ya teman-teman. Jadi sikapilah sesuatu itu secara pribadi atau secara organisasi. Ini beda-beda. Jadi jangan ribut lah, gini aja ribut. Ya. Udah banyak hal yang perlu kita perbaiki di dunia ini, ya. LGBT marak, jomblo makin banyak. Coba bayangkan, jomblo banyak. Dajjal mau datang, Dajjal itu jomblo, itu mau sama kayak Dajjal, ya. Janganlah sama-sama kayak Dajjal. Harus berbeda. Kita ini kalau mau bebas dari Dajjal harus berbeda dari Dajjal. Tapi kalau Dajjal jomblo ente ikutan jomblo, ya jadi sama tuh, hampir ngikut-ngikut. Nah, ya. Nah, terus ini yang paling penting, menjaga iman. Dari mana lagi dalilnya? Dalilnya dari Ammar bin Yasir. Ya, pernah dengar kisahnya Ammar bin Yasir ketika dia melihat bapak dan ibunya disiksa. Bapak ibunya mau disuruh keluar dari Islam, disiksa. Ya. Bapaknya disiksa, dibunuh, dibelah badannya, ditarik satu kuda, ya, kanan kiri. Jadi ditarik kayak kuda. Bayangkan siksaan seperti itu karena dia nggak mau keluar dari Islam oleh petinggi-petinggi Quraisy. Ibunya lebih sadis lagi teman-teman, ya. Ibunya itu oleh Umayyah bin Khalaf itu ditusuk, mohon maaf ini betulan, ditusuk dari anus atau kata para ulama lain dari kemaluan sampai tembus. Ya, tembus ke lehernya. Itu. Ammar bin Yasir melihat pemandangan itu. Ya, dia masih muda, masih labil, akhirnya aduh, daripada saya kena juga, mendingan saya akui bahwa saya sudah keluar dari Islam dan saya
beriman kepada Lata dan Uzza. Ya, akhirnya tapi kemudian Ammar bin Yasir nangis, lari-lari kepada Nabi SAW dan mengaku, ya Nabi, aku telah murtad gitu, aku telah keluar dari Islam. Kenapa? Diceritakanlah ini ceritanya begitu. Tapi kemudian Nabi bilang, enggak, kamu tidak murtad selama hati kamu tidak meyakini bahwa kamu benar beriman kepada Lata dan Uzza. Ya wajar lah orang ketakutan, itu nggak apa-apa. Tapi andai kata dia mempertahankan imannya dan dia dibunuh, maka dia mati syahid. Nah gitu dalam Islam tuh, jadi nggak saklek-saklek amat kok ya teman-teman sekalian. Jadi jangan terlalu bingung juga dalam memilih pendapat-pendapat seperti ini. Begitu juga saya juga mengambil tadi Gus Baha ya. Kalau dari founder Rumah Fikih Indonesia, namanya Ustadz Ahmad Sarwat LCMA ya kalau beliau bilang juga ada ulama yang mengharamkan secara mutlak, ada juga yang membolehkannya dengan beberapa alasan. Nah jadi kalau kita mau ngambil pendapat tengah-tengah nih, saya kasih tahu kalau yang mengharamkan itu ada Syekh Syekh Muhammad bin Utsaimin misalnya kayak gitu, itu mengharamkan karena ya sama, mengucapkan itu sama dengan mengakui ketuhanan dari Isa alaihissalam. Kemudian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga disebutkan, dia juga menyebutkan dalam satu kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah ya, yang dia berkata, adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran, maksudnya dalam hal ini bisa juga termasuk mengucap selamat Natal, yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Yang tidak mengharamkan siapa? Ada Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, karena selama tidak merugikan agama lain dan tidak mengganggu iman kita dan tidak mengakui tadi, maka ini adalah termasuk perbuatan yang baik dan tidak diharamkan. Oke. Kemudian juga ini adalah bentuk penghormatan kalau kata Syekh Dr. Yusuf Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian juga ada yang membolehkan juga seperti Dr. Mustafa Ahmad Zarqa dan lain sebagainya, alasannya sama. Nah, kalau teman-teman case-nya, nah saya bicara case ya. Kalau teman-teman berada di daerah mayoritas, fungsinya apa, gunanya apa? Karena tidak urgent juga. Orang kita aja sekarang, kita ini orang Islam. Penting nggak kita diucapin selamat Lebaran sama teman kita yang non? Enggak. Maka juga begitu terjadi pada pada orang non muslim atau dalam hal ini orang-orang Nasrani. Penting nggak sih kita ucapin selamat Natal? Ya nggak penting juga, nggak untung juga bagi mereka gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita posisinya ada di minoritas muslim? Ya, misal teman-teman tinggal di daerah minoritas muslim. Bagaimana? Boleh nggak itu? Nah, kalau seperti itu tidak masalah karena kita minoritas, Bos. Ya. Kalau kita membuat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, kita bahaya hidup kita. Bukan cuma kita nih, kalau kita oke mungkin, tapi orang tua kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mungkin akan berbahaya juga. Atau institusi yang kita wakili, misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan berbahaya. Jadi sehingga sikap kita jelas ya, tidak boleh kalau ranahnya mengakui. Kalau ranahnya mengakui ketuhanannya dari Natal itu dari mengakui ketuhanan dari Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan tadi, maka ini masuk ke dalam ranah kekufuran dan kita dianggap sudah keluar dari agama Islam. Ya ngapain? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau kita mengakui ada Tuhan lagi selain Allah, maka sudah masuk ke dalam ranah kekufuran dan kita dianggap sudah murtad. Ya. Dan kita juga bagaimana kalau misalnya sifatnya orang tua? Orang tua kita nih ternyata yang Nasrani gitu ya. Orang tua kita misalnya atau saudara kita. Nah, ini juga tergantung ya kondisi masing-masing. Kalau memang memungkinkan untuk sebisa mungkin tidak mengucapkan, nggak usah. Tapi kalau memang sudah menjadi tradisi dan itu akan mengganggu stabilitas keharmonisan keluarga, kalau kita tidak mengucapkan, maka silakan. Tapi satu hal yang pasti adalah Anda tidak boleh ikut dalam perayaannya, dalam rangkaian ibadahnya, juga dalam misalnya hura-huranya, makan
makan dan lain sebagainya. Itu jangan sampai mengikuti, ya. Jadi jelas sikapnya, ya. Nah, tadi saya menyebutkan Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Beliau menyebutkan toleransi di dalam Islam itu berakar pada 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip keragaman alias pluralitas alias at-ta'adudiyah. Ya. Prinsip pluralitas. Bukan pluralisme ya, pluralitas. Karena keragaman sejatinya merupakan watak alam, ya sunnatullah itu nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa dihilang-hilangkan. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya, prinsip keragaman ini artinya Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul menciptakan kita dalam varian yang beragam. Ya, manusia, ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik, ada manusia yang ganteng, ada manusia yang tidak ganteng, misalnya ada manusia yang muslim, ada yang tidak muslim. Keragaman ini sudah Allah ciptakan. Bahkan Allah sudah mengatakan bahwasanya bisa saja saya ciptakan manusia ini satu umat saja, ya. Tapi kan tidak, untuk mengetahui mana di antara kita ini yang beriman atau tidak. Nah, kemudian kedua, ya, prinsip yang kedua toleransi di dalam Islam adalah perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan, waqi' bi masyiatillah, ya, atau terjadinya karena kehendak Allah. Karena Al-Qur'an sendiri menegaskan perbedaan agama itu karena kehendak Allah, ya. Itu sudah Allah jelaskan di dalam surat apa ya? Surat Yunus ayat ke-99, ya, silakan dicek sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nah, tadi saya sudah sebutkan tadi ya. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Tapi ya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Tetapi apakah kamu mau memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semua? Gitu. Maksudnya Allah bisa aja nih bikin semuanya beriman, semuanya jadi orang Islam, bisa, sangat bisa Allah. Jadi jangan meragukan kekuatan Allah. Tapi Allah mengembalikan pertanyaan itu kepada kita. Kalau kamu jadi manusia dan kamu diberikan kesempatan untuk membuat semua orang beriman, mau nggak kamu maksa semua orang beriman? Pastikan kita ada rasa nggak enak ya. Itu yang dimaksud. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ya. Gitu. Ini yang kedua, ya, bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga. Kausratun wahidatun, ya. Kausratin wahidatin, ya. Jadi sebagai satu keluarga. Manusia itu satu keluarga. Jadi kita tidak satu akidah saudara, tidak satu akidah, tapi kita saudara sesama manusia. Meskipun tidak seiman, tapi kita saudara sesama manusia. Ya, karena semua orang dari sisi penciptaan kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi teman-teman sekalian, saya juga pernah nih, ketika ada orang Kristen meninggal, kayak kemarin ya, ada selebgram meninggal, terus kemudian saya ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian teman saya tanya, loh, kan yang meninggal orang Kristen, bos. Loh, emang kenapa? Saya bilang, itu kan yang meninggal orang Kristen kan. Coba innalillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Lah terus ada nggak doa di situ? Saya bilang nggak ada. Ya enggak. Jadi memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah bentuk ungkapan kita menyadari bahwasanya kita ini kembali kepada Allah. Ketika kita melihat musibah, dengar ambulan, udah ucap innalillahi tanpa harus tahu dia muslim atau tidak. Karena apa? Itu musibah. Kematian orang kan musibah. Ada orang mati terus kita seneng gitu. Ya mungkin ada adat istiadat tertentu, cuma gila aja lu kayak gitu. Di Indonesia ada orang mati terus kita asik mati, kan nggak mungkin, ya.
sekesel-keselnya, sebenci-bencinya kita sama seorang dosen di kampus kita, kalau dia sakit, pasti kan kita doakan supaya cepat mati, cepat sembuh, sorry, ya kan? Gak mungkin kan kita doain cepat mati, atau misalnya ketika dia meninggal terus kita alhamdulillah dia meninggal, nggak mungkin. Kita tetap pasti mengucapkan kebaikannya, pasti ya. Apalagi yang beda, cuma sekadar beda agama, pasti juga kita akan mengucapkan kebaikannya. Jadi musibah itu ya, namanya meninggal itu musibah, maka kita juga harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena kita sedang bermuhasabah. Kita nggak bisa hidup selamanya, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, tak mungkin kita hidup selamanya, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, dalam hal ini ya, toleransi di dalam prinsip yang ketiga ini, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu adalah kita adalah manusia ciptaan Allah yang sama akan kembali kepada Allah. Agama apapun kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya, meskipun keyakinan mereka kalau misalnya meninggal harus dibakar, harus dikremasi, nanti kembali kepada Tuhan yang mana, kepada dewa yang mana, tetap keyakinan kita adalah dia akan kembali kepada Allah. Tetap keyakinan kita bahwa dia akan kena hisabnya Allah. Tetap keyakinan kita bahwa dia akan kena siksa atau nikmat di kubur nanti, seperti itu. Ya, jelas. Nah, dia kan dibakar, dikremasi, kemudian abunya dilarung ke laut. Masa dia kena siksa kubur? Berarti salah dong konsepnya Islam. Nah, siksa kubur itu nggak harus dalam kubur ya. Ya, siksa kubur itu adalah di mana manusia itu masuk ke dalam alam barzakh. Dunia bukan, akhirat bukan, tapi pertengahan antara itu. Nah, di alam barzakh itulah kemudian kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Jadi nggak harus di dalam kubur. Ya, makanya kurang kerjaan juga kalau misalnya ada yang nungguin kuburan biar malaikat nggak datang gitu, katanya kan ada ya, ditungguin kuburan bapaknya supaya malaikat nggak nanya-nanyain bapaknya. Lah. Jadi situ yang ngatur kata malaikatnya. Gitu. Jadi nggak bisa. Ya memang siksa kubur itu pasti ada kalau untuk orang-orang yang mendustakan Allah. Ya semoga kita semua ini tidak termasuk orang-orang yang kena siksa kubur ya. Nikmat di dalam kubur, kuburannya terang, kuburannya dipenuhi dengan kenikmatan, dipenuhi dengan ketenangan, di alam barzakh itu. Ya, makanya jangan pelit hidup itu ya. Ada uang disedekahkan, ada bahan kasih contekan. Nggak gitu juga sih konsepnya ya. Jangan pelit. Kalau temannya bodoh, jangan dikatain goblok banget sih lu. Diajarin ya sampai bisa. Kalau memang nggak bisa ya memang nasibnya jadi orang bodoh ya nggak usah dipaksakan lagi. Tapi kalau memang orang minta ajarin, kita kasih. Orang minta temenin, kita temenin. Ya, orang minta tolong, kita tolongin. Itu untuk melapangkan kubur kita. Ingat terus kalau misalnya kita pengen jadi orang jahat, ya, merasa semua bukan tanggung jawab kita. Ingat Spider-Man, ya. Spider-Man juga kan begitu. Udah nonton sih? No Way Home belum? Oh, nanti spoiler. Sorry. Nggak bermaksud spoiler. Tapi emang begitu. Kan dia merasa bahwa ini bukan tanggung jawab gue. Tapi bibinya Spider-Man, si Bibi May itu yang toxic bilang, ini tanggung jawab kamu, tanggung jawab kita semua. Idih. Padahal itu film kalau dia bilang bertanggung jawab saya, udah pulang semua, udah selesai itu film. Ya, ada yang belum ya. Maaf Mbak MC. Ya, kayak segera nonton Mbak. Orang-orang pada nonton. Nugas kuliah mulu ngapain sih? Capek. Ya, bosan. Nah, nggak ada yang ngajak biasanya kalau ini ya. Nggak apa-apa, saya juga sering nonton sendiri kok. Lebih enak nonton sendiri, nggak ada yang gangguin. Jadi itu prinsip ketiga ya. Jadi kita dari asal yang sama, dari Allah, kita diciptakan oleh Allah, ya, dari Nabi Adam terus turun, maka kita bertoleransi, merasa bahwa mereka adalah saudara kita juga, kita satu keluarga, sesama manusia. Dan kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaannya. Ya, takrimul insan li insaniyatih. Jadi maksudnya apa? Prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaan itu maksudnya gimana? Ya kita sebagai manusia itu punya rasa-rasa kemanusiaan. Nah, kita menolong itu kan, menolong orang itu kadang-kadang bukan karena agamanya apa ya, tapi karena kita kasihan ya. Coba teman-teman
kalian lagi di Bang Jo di lampu merah, terus kemudian ada manusia silver, kasihan nggak? Kasihan. Nah, itulah rasa kemanusiaan. Ya, coba bayangkan Anda yang jadi manusia silver itu, kira-kira kasihan kan kita ngelihatnya. Nah, itu saya juga nggak ngerti ya, kenapa mereka dengan seperti itu. Bubuknya itu di Shopee dijual 30.000. Barangkali ada yang mau mulai usaha, ya lumayan modal usaha 30.000 manusia silver. Tapi susah nyucinya itu, ya. Dengar-dengar katanya nyucinya cuma bisa pakai sunlight. Sunlight kata teman-teman sih gitu. Ya. Jadi kalau cuci piring yang lain bisa nggak? Katanya nggak, kayaknya bukan sunlight ya, karena sunlight bersih-bersinar. Jadi setelah mandi itu harus pakai sunlight. Setelah dia perform jadi manusia silver di lampu merah itu dia harus pulang mandi pakai sunlight. Saya pernah mergokin orang mandi di kali, habis jadi manusia silver tuh ya, pakai sunlight banyak sekali terus nyemplung ke kali. Ya. Kalau di tempat saya kan sekarang udah di Jakarta ya, bukan di Jogja lagi. Tempat saya tuh di Berbah itu di Jalan Wonosari, itu manusia silvernya perempuan. Ya. Jadi mulai udah paham manusia silver ini udah mulai paham kesetaraan gender kayaknya. Jadi rata-rata yang gerak yang turun perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya di apa itu ring road ya, manusia silver. Coba saya juga nggak tahu manusia silver tuh kalau di luar negeri dulu ada kayak gitu-gitu tuh biasanya memperagakan sesuatu. Jadi kayak pantomim atau kayak apa gitu. Sini kan enggak ya. Cuma kita berhenti terus buka kaleng gitu. Apa menariknya? Sorry ya bos ya. Bukannya kita nggak kasihan gitu loh, bukannya kita tega. Cuma menariknya apa ya? Lu ngapain kayak salto kayak gitu atau makan obor gitu. Nah, api dibakar dimakan gitu kan. Jadi lebih kita ada alasan gitu untuk ngasih duit. Nah, kita kan kalau ngelihat orang ya minta-minta itu kan pasti ada terbesit rasa kasihan. Ya ada kakek-kakek misalnya teman-teman lihat di Twitter terus ada yang lewat kakek-kakek jualan burger gitu atau jualan apa. Kasiannya nggak ada yang beli, kasiannya udah jalan dari sini sampai Jakal ya, misalnya naik sepeda dari Seturan sampai Jakal gitu misalnya, kan capek banget tuh lagi kakek-kakek. Nah, terbesit rasa kasihan. Apakah kita bertanya si kakek agamanya apa? Kan enggak. Pasti yang pertama kali kita tanyakan adalah apakah laku dagangannya. Nah, ini namanya unsur kemanusiaan di dalam diri kita. Mungkin kita akan bertanya si kakek agamanya apa, tapi setelah itu ya after that lah, setelah kita tahu apakah itu laku atau tidak, capek atau tidak, kasihan atau enggak, baru kemudian kita pasti tanya agamanya apa, itu boleh. Ya, tapi menanyakan agamanya pertama kali itu kurang etis. Ya, yang muncul rasa kemanusiaan kita dulu pasti kasihan, seperti ini, seperti itu, coba begini, coba begitu. Ya, ayo kita galakkan dan seterusnya. Jadi ini ya prinsip keempat dari toleransi. Sehingga kita menyadari sesungguhnya manusia Allah ciptakan itu memang untuk ditinggikan dan dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain. Ya, apapun agama dia, Allah sudah memuliakan manusia dan dinobatkan sebagai khalifah, sebagaimana yang di 10 ini ja'ilun fil ardi khalifah, gitu ya. Jadi penghormatan Nabi itu kepada penghormatan kepada Nabi itu semata-mata ya karena dia manusia yang sudah ditinggikan dan Allah berikan kelebihan dia sebagai nabi, begitu ya, bukan karena kulitnya ya, bukan karena etnisnya begitu. Nah, begitu ya teman-teman sekalian dalam hal ini agar teman-teman dalam bersikap itu besok bisa lebih bijak ya. Sebagai organisasi, pesan saya kalau organisasi kalian organisasi umum silakan saja ya mengucapkan selamat hari raya untuk kegiatan agama lain silakan saja sebagai organisasi, tapi sebagai individu teman-teman harus bijak siapa Anda ya melakukan dan apa urgensinya untuk mengucapkan itu lebih penting diketahui daripada kita berdebat apa hukumnya. Kalau Anda adalah rektor dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, ngucap begitu-begitu nggak masalah karena mahasiswa Anda itu terdiri dari berbagai agama. Jadi tidak masalah sebagai pimpinan negara, pimpinan institusi, pimpinan kampus. Sedangkan sebagai pimpinan negara, daerah itu juga silakan. Ya, daerah misalnya wali kota atau gubernur itu juga tidak masalah. Jadi stop ya melakukan
penghinaan kepada pimpinan daerah yang terlihat Islam, terlihat Muslim baik, terus kemudian mengucapkan selamat Natal, kemudian kita langsung cancel. Jadi cancel culture yang kayak cancel culture yang kayak gitu-gitu nggak berlaku. Kita cancel, dia ternyata mengucap selamat Natal, nggak jadi lah, itu nggak teladan nih, nggak gitu, justru teladan. Dia bisa merangkul semua kelompok. Begitu dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya kembalikan ya, saya sudah sampaikan tadi. Jadi fatwa MUI jelas ya, kalau teman-teman pengen cek bisa langsung ke websitenya atau bisa ke ya cari aja di Google, langsung nemu pasti fatwa MUI terbaru, fatwa MUI Selamat Natal terbaru, itu pasti langsung muncul. Nah, perwajahan itu yang menyampaikan Kiai Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis sudah perwajahan MUI. Jadi apa yang disampaikan juga insya Allah itu adalah sikap dari MUI. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zaki atas pemaparan materi yang tentunya meluruskan cara pandang kita mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru. Tadi terkhusus juga tentang ucapan selamat hari Natal kepada non-Muslim. Langsung saja klasifikasi berikutnya, yaitu diskusi kepada audiens yang sudah hadir pada Tabligh Akbar. Dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan melakukan fitur terlebih dahulu, dan apabila dipersilahkan bisa langsung open mic atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Sudah masuk satu pertanyaan Ustadz dari Yuna. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Yuna dari instansi umum. Ustadz izin bertanya, ketika saudara kita yang beragama Islam mengucapkan selamat hari Natal dan itu dilakukan setahun sekali setiap momen Natal, biasanya chat teman non-muslimnya dan posting di status WA, lalu bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana caranya memberikan nasihat kepada mereka agar tidak tersinggung dan tidak terkesan menggurui? Karena saya masih kesulitan untuk melakukan itu kepada saudara saya. Terima kasih, Ustaz. Mungkin langsung dijawab. Ya, siap. Jadi ini orang tadi saya tanyakan kembali urgensinya apa, dia siapa, sebagai apa, gitu ya. Jadi bagaimana hukumnya? Kembali lagi kepada tadi, apakah dia mengakui? Nah, tapi kalau cuma hore-horean, seru-seruan aja, ini akan bisa mengganggu karena ini soal prinsip, ya. Saya secara pribadi tidak akan mengucapkan, gitu. Saya secara pribadi, walaupun saya tahu hukumnya, ya. Saya orangnya bukan yang mengambil fatwa haram. Tapi saya pribadi tidak akan mengucapkan karena apa pentingnya buat saya. Itu pertanyaannya kan gitu. Karena di antara kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya kan gitu. Ya. Itu satu. Terus gimana caranya untuk menasihati supaya tidak terkesan menggurui? Ya, tadi saya tanya, emang kamu kayak gitu kenapa? Tanya aja, jadi tanya. Jadi jangan langsung menasihati, tanya aja. Oh, emang boleh ya, misalnya gitu ya. Emang kenapa? Dalilnya dari mana? Gitu aja. Ya, jadi dari situ sudah menasihati sebenarnya. Jadi kita nggak usah bilangin begini begitu. Kecuali kalau dia bertanya balik, emang nggak boleh ya? Ada dalilnya nggak? Nah, baru kita kasih tahu, gitu ya. Jadi posisinya adalah jangan sampai kita kalau kita nggak mau terkesan menggurui ya jangan kita menggurui, ya kita sekedar tanya, sharing, diskusi aja begitu ya. Ini sudah termasuk dalam bab menasehati. Saya izin dulu ke belakang sebentar. Baik, Ustaz. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskannya di kolom chat terlebih dahulu sambil menunggu Ustaz kembali ke room. Untuk Buma dan Rofia Anwar, dimohon tunggu sebentar ya.
kepada teman-teman mungkin sambil menunggu Ustadz Zaki bisa mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat ya. Mungkin saya ingatkan sekali lagi kepada peserta tablik agar pada siang hari ini dimohon mengisi presensi pada link yang telah disediakan di kolom chat. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 6 penanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung ditulis di kolom chat terlebih dahulu sambil menunggu Ustadz Zaki.
there's faith in my world, it comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise. Ya, maaf gak lama ya. Ya, kenapa? Berhubung Ustadz Zaki sudah bergabung, Ustadz mungkin ini ada pertanyaan dari Rofi Anwar, bisa menyampaikan pertanyaannya mungkin? Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya Ana minta maaf karena nggak bisa on cam karena lagi di dalam perjalanan. Perkenalkan nama saya Rofi Anwar dari instansi Open Veteran Yogyakarta. Saya ingin bertanyakan tadi Ustadz menyampaikan jika kasusnya seorang pemimpin daerah datang ke mengucapkan selamat Natal kepada warga yang dipimpinnya gitu. Nah, misalkan contoh kasusnya itu si pemimpin daerah ini diundang kayak ke suatu gereja di daerah kekuasaannya dan dia tuh kayak memberi kata sambutan lah, tetapi setelah memberi kata sambutan itu dia tidak pulang dari gereja itu, kayak mengikuti setiap acaranya kayak dari acara ibadatnya sampai acara perayaannya kayak gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, pertanyaannya, oke. Kalau kita ada pemimpin daerah yang seperti itu memberi sambutan dan ternyata lanjut ya di situ ya. Nah, di sini adalah yang terpenting sebagai pemimpin juga, sebagai pemimpin publik, kita juga harus punya prinsip. Artinya tetap ya kita membawahi semua ya golongan, semua agama. Tapi dalam hal ini sebagai pribadi kita juga harus punya prinsip ya, menyikapi diri. Nah, jadi sambutan kemudian juga memenuhi undangan itu tidak sama dengan mengikuti perayaan atau mengikuti peribadatan. Jadi ketika misalnya diundang sebagai kapasitas sebagai pemimpin negara dan dia bukan dari agama tersebut, maka yang harus dilakukan adalah memenuhi undangan itu ya. Sambutan, misalnya dikasih sambutan terus kemudian juga dia kasih ucapan, sudah cukup. Ya, setelah itu dia tidak boleh ikut juga bagaimana perayaannya atau peribadatannya selanjutnya seperti itu. Jadi kalau dia mengikuti peribadatannya, ya berarti dia sama dengan mengakui, ya namanya ikut peribadatan, ikut perayaan sama dengan mengakui. Tapi kalau cuma mengucap tadi kan itu belum masuk kepada bab mengakui. Ya, jadi hukumnya sama. Ketika dia sudah mengikuti peribadatan atau mengikuti perayaan prosesinya sampai selesai, bahkan itu hukumnya sama seperti kita seperti pribadi kita yang bukan pejabat publik ya. Jadi saya tidak bisa memberikan fatwa, tapi yang jelas kalau saya pribadi saya mengatakan dia sudah mengakui begitu ya. Sudah mengakui. Jadi saya tidak, ini dari saya pribadi ya. Jadi jangan dijadikan fatwa. Fatwa itu harus ulama yang kredibel berkumpul dan memunculkan satu kesimpulan tertentu dari pengkajian-pengkajian yang ada. Jadi kalau misalnya kita lihat pemimpin, ya udah kita melihat zohirnya saja. Ya, zohirnya dia ikut itu misalnya sampai selesai, ya sudah, berarti kita sudah bisa tahu prinsip dia seperti apa. Kayak gitu. Tapi kalau cuma sekedar memenuhi undangan ya, kasih sambutan dan sebagainya, mengucap selamat, saya kira tidak masalah. Begitu. Oke, syukur Ustaz. Soalnya itu kayak ada kasus nyata juga itu, sebenarnya ayah saya kayak gitu Ustaz. Nanti saya Oh, sampaikan alah. saya.
Syukran Ustaz. Siap. Oke. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Bona. Dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Bu Maseta. Izin bertanya Ustaz terkait batasan maksud dari perayaan Natal gitu. Misalnya itu adalah sebuah tuntutan pekerjaan gitu ya. Jadi kayak suatu instansi besar gitu kan. Kan kita tahu di Indonesia ini kan banyak muslim, mayoritas muslim gitu. Tapi instansi besar pada saat momen tertentu gitu, misal pada Natal gitu kan, misal kayak retail market ataupun restoran mesti kan kayak ngadain kegiatan yang mana ya relate dengan Natal gitu kan, entah mereka memakai atribut Natal untuk karyawannya, kemudian pas pada saat hari H Natal ibaratnya gitu nanti kan mereka kayak mengadakan acara besar. Nah itu gimana Ustadz karyawannya gitu, karena mereka tuh kerjaan kan mereka kayak ya pengen nyanggah kayaknya kurang bisa, tapi ya mereka punya kewajiban dan kebutuhan juga gitu. Dari Ustadz bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, baik. Kalau dalam hal ini kembali ke yang tadi, apakah kita mengakui secara iman atau tidak? Tapi yang terbaik adalah dia harus meninggalkan. Ya, yang terbaik adalah dia meninggalkan, maaf ya. Jadi yang terbaik dia meninggalkan. Tapi kalau misalnya tadi kondisi dia memang tidak bisa meninggalkan, dia punya tanggungan, dia harus bekerja, dia harus menghidupi anak istri misalnya, bahkan sampai kepada keluarga yang lain, sampai dia juga nanggung orang tua. Maka hal seperti itu masih bisa dimaafkan selama tadi. Ini kan sama aja kayak misal teman-teman semua dapat diskon Natal. Nah, diambil nggak tuh kira-kira tuh? Promo Natal misalnya, ente ambil nggak tuh kira-kira? Nah, tetap diambil, tapi kan bukan karena tujuan promonya. Tapi kalau emang nyari ya dan memanfaatkan, nah itu bisa jadi masuk ke dalam ranah akidah. Tapi kan kita juga bisa memosisikan ini promo Natal ini karena memang ada menyambut Natal atau karena memang dikhususkan untuk memang menyamakan momen gitu kan, menyamakan momen kan. Ya misalnya kayak platform marketplace ya, dia kan pasti ada tuh promo Lebaran, promo Natal gitu kan. Ya itu kan namanya momen kan gitu. Momen yang dimana memang dia turut meramaikan saja gitu. Nah, posisinya seperti itu. Sama kayak misalnya toko atau seperti pusat perbelanjaan gitu. Di sini memang apa ininya, maknanya itu apa? Apakah mereka merayakan atau turut meramaikan momen seperti itu? Nah, itu juga harus tahu. Nah, prinsip pribadi, teman-teman sekalian. Kembali lagi ke prinsip pribadi. Ya. Jelas, fatwa ulama sudah ada, tinggal dicari sendiri, dan ulama-ulama yang kredibel juga, bukan ulama abal-abal, bukan ulama-ulamaan, gitu. Nah, terus juga pada prinsip pribadi. Ya. Kalau memang ini tidak benar, tidak baik, dan akan menimbulkan persepsi yang tidak baik untuk publik, tinggalkan. Gitu. Nanti jadi contoh buat anak-anak kita, tinggalkan. Ya nanti pekerjaan gimana? Insya Allah kalau kita meninggalkan karena Allah pasti akan mempertemukan kita dengan yang terbaik dari Allah. Gitu. Tapi kalau masih belum yakin dan ini darurat posisinya ya. Kalau darurat itu kan semua juga dimaafkan. Darurat nggak bisa sholat. Darurat harus sholat meskipun pakaian kena najis, nggak apa-apa kan? Darurat harus ngutang. Darurat menunda sholat itu kan nggak apa-apa. Jadi kan semua hal yang darurat itu kan dimaafkan. Tapi kalau ranahnya kita mampu dan kita tahu solusinya, tapi masih kita lakukan juga, kita akan berdosa. Gitu sih. Jadi memang hal seperti ini harus pintar-pintar cari celah. Ya, dari sebelum bekerja itu teman-teman juga harus tahu. Cari informasi, ini tempat kerja saya kira-kira bakal begini atau begitu nggak ketika nanti Natal, ketika nanti Paskah dan seterusnya. Akan seperti itu nggak? Gitu. Ternyata tidak, ya udah masuk. Kalau ternyata iya, ya. Nah itu kan bisa milih dari awal, kan? Bisa bersikap dari awal. Ya. Jadi jangan terus jadi pasrah, padahal kita udah tahu dari awal ya. Kita kena dosanya kalau begitu. Tapi kalau memang kita tahu dari awal, kita sudah tahu dari awal dan tidak ada begitu-begitu, di tengah-tengah ada begitu, nah kita bisa menuntut. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali, nah terus ada begitu ya, sekarang tinggal pilih
jalan masing-masing saja, ya. Dan yang paling penting memang bertanya pada yang ahli. Jadi kalau misalnya ada ustadz di dekatnya, ya tanya aja ustadz itu. Kira-kira gimana nih saya, ini saya susah hidup saya gitu. Ya dilema kita nih ustadz ngasih jawaban nih. Ya, kita tanya itu begini kita bilang nggak boleh, ntar dia nanya lagi. Terus saya cari duit dari mana? Ya ustadznya juga yang kena. Ustadznya suruh nyumbang. Ustadznya suruh tanggung jawab gitu. Jadi dilema nih kita kalau ngasih fatwa itu, ngasih pendapat itu. Jadi ya kembali lagi pada pendirian masing-masing, prinsip masing-masing. Yang penting tadi dilihat ya manfaat dan mudaratnya yang paling besar yang mana. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ustaz Zaki atas jawabannya. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ini moderatornya sedang ada kendala ya, mungkin mati listrik. Mungkin saya gantikan terlebih dahulu ya teman. Mungkin sekarang lanjut ke pertanyaannya. Sebentar. Ke pertanyaannya Solika asal Pasuruan. Izin bertanya tentang bagaimana jika seseorang memberikan hadiah kepada teman Kristennya dalam perayaan Natal dan sebaliknya. Seseorang tersebut menerima hadiah dari temannya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Ustadz Zaki. Hadiah ya. Ntar. Kalau hadiah nggak apa-apa ya, asal bukan hidayah. Ya, hidayah, hidayah keluar agama Islam. Jadi saudara kita yang beragama Islam mengucap selamat Natal, kok jadi itu tadi. Memberikan hadiah ya. Bagaimana jika seorang memberikan hadiah kepada teman Kristennya dalam perayaan Natal dan sebaliknya seorang tersebut menerima hadiah dari temannya. Nah ini dia yang sebetulnya masuk kepada bab toleransi ya, toleransi yang benar. Apakah kita saling mengirimkan hadiah? Nah inilah kalau saya bilang, makanya begini, kalau Lebaran itu terus ada orang non Muslim ngasih hadiah, kita bersikap mohon maaf kalau nanti misalnya saya kasih hadiahnya bukan pas perayaan Natal, saya kasih hadiah tapi bukan pas perayaan Natal, gitu ya. Gitu. Jadi membalasnya tuh gitu. Atau sekalian kalau mau tegas kalian bilang ya nggak usah lagi lah besok-besok repot-repot, saya nggak bisa balas nih soalnya, gituin aja. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau balas-balasan begini? Ini hampir sama dengan mengakui adanya ya secara akidah, kita mengakui secara akidah. Kalau ngasih hadiah, ngasih ucapan aja kita masih berdebat, apalagi yang ngasih hadiah kan gitu. Apalagi ngasih hadiah kalau misalnya ucapan saja masih berdebat. Jadi memang sebaiknya gimana? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Kenapa? Tidak ada pemberian yang gratis di dunia ini. Tidak ada pemberian yang gratis di dunia ini. Kita bukan masalah suuzon, bukan masalah berprasangka buruk atau curiga, tidak. Ya. Karena segala sesuatu yang sifatnya memberi hadiah, perhatian, ucapan, itu bisa menimbulkan keterikatan hati. Ya. Menimbulkan keterikatan hati. Ya kayak misalnya kamu aja dikasih, misalnya kamu punya crush, mbak crush atau mas crush. Ternyata mas crushnya itu gebetanmu ternyata ngasih hadiah ke kamu, perasaanmu gimana? Berbunga-bunga, pasti senang kan? Ya, karena pemberian itu bisa mempengaruhi hati. Ya, makanya sebaiknya jangan. Nah, terus juga dalam rangka apa? Nah, makanya tadi saya bilang solusinya kalau sudah ini menjadi tradisi, berikan jangan pas momen-momen perayaan ibadah mereka. Gitu aja. Gitu. Jadi tetap kita ngasih hadiah, tapi pas momen ibadah mereka enggak. Gitu aja kan. Sebenarnya udah impas tuh. Ya, tapi memang yang kayak gini-gini tuh kita kebiasaan. Ya.
merasa harus membalas. Ya, orang ngasih hampers, sekarang hampers namanya, bukan lagi parcel ya. Orang ngasih hampers, kemudian kita merasa harus membalas hampers itu, padahal kan enggak sebenarnya kan. Ya memang lazimnya, etisnya iya dibalas, kita ngirim balik, tapi kan sebenarnya bukan kewajiban kita juga gitu loh. Jadi dalam hal ini ya itu bisa menjadi masuk kepada bab mengakui tadi, bisa masuk kepada bab mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Itu bisa jadi karena kita mau apa namanya menyesuaikan diri dengan momen itu kan gitu. Ya, tapi kalau jawaban dari temannya ini kan sebagai lambang persahabatan, ya wis monggo. Tapi kalau saya sarankan kepada Mbak, siapa ini Mbak? Yang Namira ya, kepada Mbak Namira, sebaiknya tidak. Kalau kamu belum melakukan, jangan memulai gitu. Baik, terima kasih Ustaz Zaki atas jawabannya. Mungkin kepada Kak Solika, apakah sudah menjawab belum ya? Oh, udah. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan terakhir ini ya. Lumayan panjang nih pertanyaan. Sepertinya menarik. Oke, dari Kak Safitri. Eh, Assalamualaikum, perkenalkan saya Safitri, izin bertanya. Mungkin di luar tema, cuman masih di dalam ruang lingkup permasalahan batasan mengenai toleransi. Jika tadi Ustadz menyampaikan bahwa mengucapkan innalillahi untuk orang non-muslim yang meninggal itu diperbolehkan, eh, karena itu merupakan doa yang memang secara artinya juga baik dan dalam prinsipnya tidak karena akidah. Namun bagaimana jika konteksnya sebaliknya, yaitu mengucapkan RIP, Rest in Peace, baik itu kepada sesama muslim ataupun muslim kepada non-muslim. Dari segi arti ucapan tersebut juga mengandung arti yang baik, yaitu istirahat dalam damai. Tapi di sisi lain ada yang beranggapan bahwa dilarang dengan dalil apabila suatu kaum menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya. Banyak umat muslim yang memahami dalil ini secara tekstual sehingga sedikit perilaku kita saja yang menyerupai dianggap masuk ke dalam dalil tersebut. Lalu bagaimana batasan dikatakan menyerupai dalam dalil tersebut? Itu Ustaz pertanyaan. Oke, yang pertama kalimat istirja namanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat istirja, itu bukan doa. Gitu ya Mbak Safitri ya. Jadi itu sikap. Doa kepada orang non-muslim itu tidak akan diterima. Ya, begitupun doa Nabi SAW kepada pamannya sendiri, Abu Thalib, ya nggak dikabulin, orang nggak diterima doa untuk non-muslim itu. Ya, satu. Kemudian jadi ucapan istirja itu adalah ucapan umum. Kita boleh mengucapkan pada saat apapun, ya. Kesandung innalillahi boleh, ya. Nubruk beca innalillahi, nabrak tiang innalillahi. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kita kehilangan kesadaran, kehilangan konsentrasi, kehilangan kehormatan ya, kalau lagi tiba jalan kaki terus kesandung terus jatuh gubrak itu kan kehilangan sesuatu untuk kita rasanya tuh. Nah, itu musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah syariat. Ya, di mana? Di surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada di dalam Al-Qur'an alladzina idza asabatkum musibah qalu rest in peace, enggak ada. Ya. Jadi gimana kalau kita balik mengucapkan rest in peace atau RIP kepada misalnya non-muslim. RIP itu doa supaya dia istirahat dalam damai. Kata siapa orang dia besok disabetin sama malaikat munkar nakir itu? Ya. Kasarannya gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong gitu kepada orang non-muslim. Ya jelas nggak usah ucapkan seperti itu juga. Ya, kita sebagai muslim sudah punya budaya sendiri, kalau ada kalau sudah ada musibah kita ucapkan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, itu budaya kita. Jadi nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi kalau teman kita ada yang berduka, ya kita ucapkan innalillahi. Insya Allah mereka nggak tersinggung juga kok. Ya. Jadi ini boleh-boleh saja. Ya. Jadi kalau untuk RIP itu nanti ya betul masuk kepada budaya orang.
karena budaya kita innalillahi bukan RIP gitu. Ya tadi perdebatannya kontekstual, cuma saya di tengah-tengah aja, saya nggak mengucapin RIP, tapi saya juga mengucapkan innalillahi ketika ada datangnya musibah dari orang baik yang muslim maupun non muslim. Seperti itu saya kira cukup. Jadi artinya kita tidak perlu membingungkan, meribetkan banyak hal gitu ya, yang sebetulnya tidak terlalu urgent untuk kita bahas. Nah, sehingga soal RIP ini kalau persepsi saya doa agar orang tersebut istirahat di dalam damai. Dalam damai kan berarti kan ya damai bukan yang dicambukin malaikat gitu kan. Sedangkan keyakinan kita kalau dia bukan muslim pasti cambuk malaikat itu. Seperti itu ya. Batasannya gitu ya. Batasannya adalah kalau batasan menyerupai dalil tersebut adalah kita memang menggunakan budaya. Jadi kalau tadi dibilang RIP itu bisa dikatakan menyerupai satu kaum, ya memang iya kan. Kaumnya siapa yang menggunakan itu? Tentu bukan orang Islam. Kalau orang Islam pasti menggunakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Oke, terima kasih Ustaz Zaki. Berarti kita intinya tidak boleh mengucapkan RIP karena itu merupakan suatu doa. Oh ya, mohon maaf teman-teman, ini ada satu pertanyaan lagi yang luput. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Ardi. Assalamualaikum, nama saya Ardi Dwi Yudanta dari UPN Veteran Jakarta. Mau bertanya, jika saat perayaan tahun baru, apakah ada larangan-larangan yang dilarang kita lakukan? Dan apakah ada hal yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat muslim agar bisa merasakan hype tahun baru? Terima kasih. Ustaz. Sebagai umat muslim, hype tahun baru, nggak tahu ya, saya dari kecil sebelum paham agama juga setiap tahun baru saya tidur. Apa yang terbaik dilakukan saat tahun baru? Tidur. Sekarang dipandang dari sisi apapun nggak bagus perayaan tahun baru itu. Kita nggak usah pandang dari sisi agama, sisi perayaan. Apa setelah itu? Kotor, ya, banyak limbah, banyak sampah. Sudah pasti itu sampahnya ya bukan cuma sampah petasan, bukan cuma sampah kertas, tapi juga mohon maaf sampah kondom, ya. Jadi dari sisi apapun nggak bagus perayaan tahun baru itu. Apa yang mau kita puji dari perayaan tahun baru? Begadang, Haji Roma Irama sudah berpesan kepada kita, begadang jangan begadang boleh saja asal ada artinya. Wah ini kan ada artinya kita kumpul-kumpul. Lu ronda aja nggak pernah datang, si Bambang banyak gaya. Rapat RT aja nggak pernah datang ente. Sekarang giliran kumpul-kumpul kayak gini baru bilangnya silaturahmi. Sembarangan ya. Jadi larangan-larangan jelas ya. Tahun baru itu kan sebenarnya tahun baru Masehi ya, tahun barunya orang Kristen memang ya. Karena Masehi apa? Masehi itu dari kata masih, al-masih, menyambut ya kenaikannya, menyambut kebangkitannya Nabi Isa alaihissalam ya, yang mereka sebut dengan Yesus. Jadi tahun baru ini tidak terpisah dari Natal. Makanya ucapannya selalu selamat Natal dan tahun baru. Selalu nggak pernah terpisah ya. Dan di negara kita juga libur Nataru. Natal dan tahun baru. Nataru itu Natal dan tahun baru ya, bukan Natal dalam bahasa Jepang ya. Nataru gitu bahasa Jepang. Enggak, itu memang libur Natal dan tahun baru. Jadi memang digandeng satu nggak dipisah. Jadi bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Ya tidak perlu merayakan. Apakah kita harus merayakan tahun baru Islam? Juga tidak perlu. Ya, ini juga salah persepsinya. Kita nih Islam, kita punya tahun baru sendiri, jadi kita rayakan tahun baru Islam. Nggak perlu dirayain tahun baru itu. Mau tahun baru Islam kayak mau tahun baru Masehi, mau tahun baru Saka, mau tahun baru tahun baru Jawa gitu pokoknya, tahun baru Cina juga kita nggak perlu merayakan ya, karena memang tidak perlu dirayakan. Yang harus dilakukan adalah bermuhasabah dan evaluasi apa yang harus kita lakukan di tahun depan agar lebih baik daripada tahun ini, kan gitu terus selalu setiap tahun, tapi kan nggak berjalan juga. Resolusi 2021, resolusi 2022 gitu ya terus. Nah,
bagaimana ya dilakukan sebagaimana agar bisa merasakan hype tahun baru, tidur. Ya, jadi itu paling bagus. Atau nonton biasanya film-film bagus tuh, biasanya tahun baru tuh itu boleh tuh ya. Jadi gitu ya, artinya kita bukan menjadi umat yang saklek, artinya semua tidak boleh, semua haram tidak. Tapi yang jelas kita punya prinsip ya. Ingat, agama Islam itu agama yang memberikan batas yang jelas. Maka di dalam agama kita, pelecehan, penistaan itu tidak pernah ditoleransi, sehingga sekte dalam Islam itu nggak banyak. Dari dulu cuma Syiah, Ahmadiyah, itu aja sempalannya. Yang lain nggak ada kan. Tapi kalau kita lihat di agama lain, sektenya banyak. Hindu aja, Hindunya Bali dengan Hindunya India beda. Lah kita, Islamnya Indonesia dengan Islamnya Arab sama nggak? Sama. Ya, sholatnya sama-sama menghadap kiblat, sama-sama dengan tata cara yang sama. Kalau kita lihat di agama yang lain, itu terlalu banyak sektenya, terlalu banyak pecahan-pecahannya. Ya, teman-teman pasti juga tahu itu. Ya, di Indonesia gereja ini kan macam-macam ya. Ada gereja apa, itu beda-beda. Nah, makanya kenapa? Karena banyak toleransi yang terjadi. Dulu orang Kristen tidak boleh makan babi, ya, sampai kemudian akhirnya direvisi, jadi tidak boleh makan babi hutan. Makan babi boleh, tapi babi hutan nggak boleh. Padahal kan sama-sama babi, ya kan? Sama-sama babi. Jadi kenapa? Karena ada permisif-permisif yang terus dibiarkan. Nah, jadi itulah kalau dari saya pribadi. Kalau situ mau tetap merayakan dengan alasan misalnya tadi silaturahmi, ya silaturahmi yang paling gampang sama tetangga sudah dibangun belum? Belum. Sudah dibangun belum silaturahmi dengan keluarga? Belum. Ngomong sama bapak aja masih canggung. Ngomong silaturahmi sama orang lain. Ngomong sama orang tua sendiri aja masih canggung, nggak berani. Ya, silaturahmi dengan orang terdekat sudah belum? Dengan orang-orang yang penting di dalam lingkungan kita, Pak RT, Pak RW sudah belum? Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Terus kemudian juga tentang menghidupkan misalnya momen ya. Kalau misalkan momen itu momen yang tadi saya bilang lagi balik lagi ke organisasi, organisasi ini organisasi umum ya, seperti himpunan mahasiswa bukan organisasi Islam, itu masih mungkin. Ya, tapi kalau misal organisasi Islam, nah ini sudah nggak baik. Ya, saya kira begitu ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang luar biasa. Mohon maaf, tadi saya terkendala sinyal karena sedang mati lampu, jadinya keluar dari Zoom. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Jadi intinya teman-teman di sini adalah kita boleh saja mengucapkan Natal kepada saudara non-Muslim selama kita tuh hanya menganggap Nabi Isa, atas kelahiran Nabi Isa, bukan atas kelahiran Tuhan Kristus. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat atau pembicara. Mungkin pada operator bisa menampilkan. Jadi terima kasih materi pada siang hari ini. Kami juga akan mengirimkan plakat sebagai bentuk terima kasih kepada Ustadz yang akan dikirimkan nanti langsung ke alamat rumahnya. Baik, memasuki sesi selanjutnya, kurang afdol rasanya kalau semisal kita belum foto bersama nih. Yuk kepada teman-teman dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, kepada Jihan Hadianti, Khairunisa, Anis Jess, Fatur Rahman, Aditya masih ditunggu. Berhubung sudah banyak yang
on-cam mungkin bisa langsung dipandu kepada operator. Dipersilakan untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah selesai. Baik, apakah sudah, moderator? Baik, sepertinya sudah. Saya Tina sebagai moderator undur diri. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Bila taufik, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Kak Vina. Terima kasih juga kepada Ustadz Zaki yang telah menyampaikan materinya yang keren banget ya ini, dan juga Kak Vina sebagai moderator yang telah memandu gitu. Nah, gimana nih teman-teman, seru nggak sih materi yang telah disampaikan sama Ustadz Zaki mengenai tahun baru dan juga Natal tadi? Boleh tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Nah, sebelum memasuki ke acara selanjutnya, ini saya ada beberapa poin yang saya tangkap gitu kan selama sesi materi tadi itu. Kalau dari saya sendiri tuh mengenai hukum mengucapkan selamat Natal tadi ya, itu ada beberapa yang memang mengharamkan gitu dari para ulama karena eh, ada dalil yang mengatakan bahwa mengucapkan itu sama dengan mengakui gitu, dan juga ada juga yang memperbolehkan selama hal itu tidak mengganggu iman kita, maka itu tidak diharamkan gitu. Dan juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap umat Nasrani gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke kita gitu. Mengucapkan hari Natal atau selamat Natal itu tergantung pada urgensi dan juga penting atau tidaknya sih kita itu memberi selamat Natal gitu. Bisa dicontohkan misalnya kita itu merupakan kaum minoritas gitu ya, itu maka tidak masalah. Dan uh, apabila kita itu memungkinkan untuk tidak mengucapkan selamat Natal, maka uh, lebih baik tidak usah diucapkan gitu. Dan pada intinya itu jangan berdebat karena memang ada beberapa pendapat dari ulama gitu. Nah, berhubung sesi foto tadi merupakan agenda penutup kita gitu, mari kita berlanjut ke sesi yang terakhir, yaitu pembacaan doa dan juga penutup. Nah, doa akan dibacakan oleh Kak Buma. Kepada Kak Buma dipersilahkan. Baik teman-teman semuanya, untuk dapat menjalankan segala bentuk aktivitasnya, kemudian mengadahkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yawma alqaka fi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dikembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Kak Buma atas doanya. Dengan selesainya sesi doa tadi, maka akan mengakhiri acara tabligh akbar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zaki yang telah meluangkan waktunya dan juga telah membagikan ilmunya begitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya begitu. Nah, sekian dari saya, dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan juga permohonan mohon dimaafkan. Saya Farhan Najwa sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every. Wherever I go, whenever I be sending. With the words that I say, Rasulullah, peace and day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind and kind, the reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu.